kapan waktunya menggunakan kartu itu. Kalau kau pasti bisa. Iya, ini adalah kartu yang kudapatkan berkat bantuan dari banyak orang. Setelah seluruh hutangku itu terbalas, aku akan menggunakan kartu ini. Yang pasti, akan kugunakan kartu ini untuk kebaikan. Nah, sekali lagi, saya ucapkan selamat atas kelulusanmu. Terima kasih. Mana yang lainnya? Masih ikut ujian ya? Tidak, ujian sudah berakhir. Benarkah? Ya, kau tidur hampir 1 hari penuh. Para peserta lain yang sudah lulus sedang menerima pengarahan singkat. Setelah ini pun kau akan diberi pengarahan singkat. Iya, tapi aku ingin tahu sesuatu. Siapa yang gagal, Pak Satotsu? Pak Satotsu? Itu... Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, sudah baik kan? Pasti karena stres. Lebih baik kau istirahat lagi. Tapi... Baiklah. Akan saya ceritakan berurutan. Dimulai dari pertarungan ketiga. Jangankan menembus tubuhku, dari hidungku saja tidak keluar darah. Kau mengurangi kekuatanmu ya, padahal aku sudah memberimu kesempatan. Dia memang tangguh. Sekarang giliranku. Aku akan mengurangi kekuatan, jadi jangan mati ya. Oh, sayang sekali. Aku tidak bisa mengurangi kekuatan lebih dari itu. Apa boleh buat? Terpaksa kulakukan hanya dengan 1 jari kelingking. Perbedaan kemampuan terlalu jauh dan pertarungan terjadi secara sepihak. Tapi Podro pun tidak menyerah dengan mudah. Semangat Podro tidak berkurang sedikit pun. Aku belum kalah. Tapi, seperti halnya di pertarungan pertama, Hisoka membisikkan sesuatu di telinga Podro. Setelah itu, Podro langsung mengakui kekalahannya. Akan kuralat ucapanku tadi, ternyata cukup menyenangkan juga. Pertarungan keempat antara Hanjo melawan Bokoru. Jalannya pertarungan berjalan seperti saat pertarungan Hanjo denganmu. Dengan mudah Bokoru mengakui kekalahannya. Maaf saja, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Dengan 1 kalimat, Bokoru langsung menyerah. Pertarungan kelima, seharusnya itu menjadi pertarungan antara Leorio dengan Podro. Tapi karena Podro mengalami cedera, maka Leorio meminta agar pertarungan diundur. Kuizinkan. Hingga langsung diadakan pertarungan yang ke-6. Tetapi... Aku kalah. Maaf ya, tapi aku tidak punya niat untuk bertarung. Selamat ya. Dengan penuh kepercayaan diri, dia berkata begitu. Tampaknya dia begitu yakin bisa menang di pertarungan berikutnya. Tetapi... Killua, sekarang pertarunganku tidak bisa diundur lagi. Ya, terpaksa pertarungan ke-7 diadakan terlebih dahulu. Sehingga diputuskan untuk mengadakan pertarungan antara Killua melawan Gitarak. Kesalahan perhitungan Killua yang terbesar terletak di situ. Gitarak melawan Killua, mulai! Killua, sepertinya kau tidak menyadarinya ya.
Ternyata kakak. Kakak Kilua. Ya, Gitarak adalah nama samaran. Nama sebenarnya adalah Ilmi Zoldyck. Karena dia mendaftar ke panitia dengan nama asli, jadi tidak ada masalah. Tolong lanjutkan, Pak. Baiklah, akan saya ceritakan sesuai dengan yang saya saksikan. Kakak Kilua ya? Hai. Katanya kau telah menusuk ibu dan Milky ya? Itulah. Pak? Ibu jadi menangis, Kilua. Itu wajar saja, karena dia telah diperlakukan seperti itu oleh putranya sendiri. Ternyata dia memang bocah yang aneh. Ibu sangat terharu. Ibu bilang dia merasa sangat senang karena kau telah tumbuh menjadi anak yang hebat. Tapi karena dia masih khawatir untuk membiarkanmu pergi keluar. Jadi ibu memintaku untuk melihat keadaanmu agar tak terjadi apa-apa. Tapi sungguh kebetulan, tak pernah kuduga kalau Kilua ingin menjadi seorang hunter. Sebenarnya aku pun ingin mendapatkan kartu lisensi untuk pekerjaan yang berikutnya. Jadi selama ini dia menyamar dengan wajah yang mengerikan itu untuk mengawasi adiknya ya? Niat juga dia. Kalau punya kartu lisensi hunter, segalanya akan jadi lebih mudah. Jadi ini benar-benar suatu kebetulan. Biarpun aku merasa bersalah telah merahasiakannya darimu, bagaimana denganmu? Bukannya aku ingin jadi seorang hunter. Aku hanya ingin mencoba mengikuti ujian saja. Begitu ya, aku jadi lega. Kalau begitu aku bisa mengingatkanmu tanpa ragu-ragu. Hah? Kilua. Hah? Kau itu tidak cocok menjadi hunter. Karena pekerjaan yang cocok untukmu adalah menjadi pembunuh. Benarkah dia bilang begitu? Ya, kata-katanya persis seperti itu. Aku memang pernah dengar ceritanya. Dia berbicara seperti ini. Kau adalah boneka kegelapan yang tidak mempunyai hasrat. Tidak. Kau tak pernah menginginkan sesuatu atau mengharapkan apapun. Tidak. Dan satu-satunya kegembiraanmu adalah bersentuhan dengan kematian orang lain. Tidak. Itu benar. Itu karena aku dan ayah telah mendidikmu untuk menjadi seperti itu. Seharusnya kau yang lebih mengerti tentang hal itu lebih dari siapapun. Aku ingin tahu, memangnya apa tujuanmu untuk menjadi seorang hunter? Memang aku tidak berkeinginan untuk menjadi seorang hunter. Tetapi di sini aku pun punya keinginan. Tak punya? Punya. Aku punya sesuatu yang kuinginkan sekarang. Kalau begitu coba kau katakan. Lalu kenapa? Sebenarnya kau ini tidak punya keinginan kan? Punya. Aku ingin berteman dengan Gon. Aku sudah muak jadi seorang pembunuh. Aku ingin berteman dengan Gon. Aku ingin bermain seperti orang biasa. Mustahil kau bisa punya teman. Itu tidak mungkin. Karena sejak dulu kau hanya diajari untuk menilai orang hanya berdasarkan apakah dia bisa dibunuh atau tidak. Bagimu yang sekarang Gon itu terlalu menyilaukan. Dan tidak akan terjangkau. Mana mungkin kau bisa berteman dengannya? Tidak. Kalau terus berada di sampingnya, suatu saat nanti kau akan ingin membunuhnya. Kau akan jadi ingin tahu bisa membunuhnya atau tidak. Kenapa bisa begitu? Itu karena naluri yang ada di dalam lubuk hatimu untuk membunuh. Mungkin begitu, tapi aku tidak akan membunuhnya. Aku ingin jadi temannya. Aku tidak akan membunuhnya. Benarkah? Iya. Apa kau tahu? Itu sama saja dengan merengek minta diizinkan memelihara anjing dan berjanji akan merawatnya. Tapi suatu saat, pasti kau akan bosan karena terlalu merepotkan untuk merawatnya. Seperti yang telah saya peringatkan tadi. Iya, sudah tahu. Aku takkan turun tangan. Kilua, aku tak peduli biarpun dia kakakmu. Tapi aku mengatakan dia itu orang bodoh.
Jangan dengarkan. Seenaknya saja menyamakan orang dengan hewan. Gon itu bukannya hewan. Cepatlah habisi dia dengan semangatmu yang biasanya. Ingin bertemu dengan Gon. Jangan mengigau. Bukankah kalian itu sudah berteman sejak lama? Paling tidak, itulah yang dipikirkan oleh Gon. Apa begitu? Tentu saja, dasar bodoh. Begitu ya. Susah juga. Jadi Gon juga berteman dengannya. Baiklah. Gon akan kubunuh. Seorang pembunuh tidak membutuhkan teman. Yang hanya akan menjadi pengganggu. Sekarang dia Tunggu di mana? dulu, ujian belum selesai. Gimana? Ruang istirahat ada di sebelah. Terima kasih. Kau tidak akan mati. Hanya bentuk wajahmu yang akan berubah. Kalau tidak segera dicabut, nanti tidak akan bisa kembali lagi. Susah juga. Seperti yang sudah kubilang tadi, aku membutuhkan kartu lisensi itu untuk pekerjaanku yang berikutnya. Kalau aku membunuh mereka sekarang, maka aku akan dianggap gugur dan secara otomatis Killua akan lulus. Celaka. Membunuh Gon hasilnya sama juga ya. Baiklah, aku akan lulus dulu. Setelah itu kubunuh Gon. Kalau aku sudah lulus, biarpun aku membunuh semua orang yang ada di sini, maka kelulusanku tidak akan dicabut, bukan? Itu tidak melanggar peraturan. Kau dengar itu, Killua? Kalau tidak bisa menang melawanku, kau tidak akan bisa menolong Gon. Bisakah kau bertarung melawanku demi temanmu? Tidak bisa kan? Itu karena bagimu sekarang, daripada teman. Yang lebih penting adalah, apa kau bisa mengalahkanku atau tidak? Dan di dalam dirimu jawabannya telah muncul. Dengan kekuatanku yang sekarang, aku tak akan bisa mengalahkan kakak. Jangan bertarung dengan lawan yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Aku telah berulang kali mengajarkan hal itu padamu. Jangan bergerak. Sedikit saja kau bergerak, akan kuanggap itu sebagai tanda pertarungan dimulai. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Apa kau mengerti? Tapi jangan lupa, kalau tidak bertarung denganku, Gonmu yang berharga itu pasti akan mati di tanganku. Ingat akan hal itu. Lakukan saja, Killua. Apapun keputusanmu, aku tak akan membiarkanmu terbunuh. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menghentikannya. Lakukan sesuai keinginanmu. Killua! Istirahat dulu sebentar ya. Tidak usah. Lanjutkan saja ceritanya. Baiklah, akan kulanjutkan. Kalah. Aku yang kalah. Kakak. Syukurlah. Berarti kita tidak usah bertarung. Aku bohong, Killua. Aku berbohong saat bilang akan membunuh Gon. Karena kau mengatakan hal yang tidak seperti dirimu. Aku jadi khawatir dan jadi sedikit ingin mengujimu. Kakak menjadi khawatir akan sikap dirimu itu. Tapi dengan ini semua jadi jelas. Kau sama sekali tidak pantas untuk mempunyai seorang teman. Tak perlu punya teman. Kau hanya cukup menuruti perintah ayah. Dan aku akan menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Kalau ujian hunter sudah tiba dan sudah saatnya, kau akan kuberitahu. Sekarang kau belum perlu.